Tiap tahun, kita selalu ngerayain yang namanya Hari Bumi. Tapi kita pernah nggak sih benar-benar berhenti sejenak dan mikirin apa artinya? Nah, kali ini yuk kita bedah cerita di balik Hari Bumi. Bukan cuma sebagai seremoni tahunan, tapi sebagai sebuah gerakan, sebuah perjuangan, dan yang paling penting, sebagai cermin hubungan kita dengan satu-satunya rumah yang kita punya. Kalimat ini nusuk banget ya. Analogi bumi sebagai rumah kita itu benar-benar mengubah cara pandang. Ini jadi bukan lagi soal isu lingkungan yang abstrak dan jauh di sana, tapi soal atap di atas kepala kita, soal udara yang kita hirup setiap detik. Ini tuh momen buat kita introspeksi. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kita udah ngerawat rumah ini dengan baik, atau jangan-jangan malah kita yang pelan-pelan ngerusaknya? Oke, perjalanan kita kali ini bakal ngelewatin 5 babak penting. Pertama, kita akan mundur ke masa lalu buat lihat percikan api yang nyulut sebuah revolusi. Terus, kita lihat gimana suara itu menggema ke seluruh dunia. Kita juga akan berhadapan langsung sama musuh terbesar generasi kita sekarang, plastik. Tapi tenang, kita juga bakal nemuin kalau kekuatan terbesar itu ada di tangan kita sendiri. Sebelum akhirnya kita nanya, warisan apa sih yang mau kita tinggalin buat masa depan? Setiap gerakan besar seringnya dimulai dari sebuah tragedi. Begitu juga dengan cerita Hari Bumi. Semuanya dimulai bukan dari perayaan yang meriah, tapi dari sebuah bencana yang seolah-olah membuka mata seluruh dunia. Coba deh lihat kecepatan perubahannya di sini. Ini luar biasa banget. Tahun 1969 terjadi bencana ekologis yang parah. Terus ada seorang senator, Gaylord Nelson, yang nggak cuma marah, tapi mengubah kemarahannya jadi aksi nyata. Dia punya satu ide. Dan cuma dalam waktu setahun, ide itu meledak. Menggerakkan 20 juta orang buat turun ke jalan. Ini bukan sekedar protes biasa. Ini deklarasi dari rakyat yang nuntut perubahan sekarang juga. Api yang menyala di tahun 1970 itu, wah, udah nggak bisa dibendung lagi. Gaungnya terlalu keras buat disimpan di satu negara aja. Energi dari 20 juta orang itu seakan-akan nyebrang lautan, nyebar kayak gelombang ke seluruh penjuru dunia. Dan lihat skalanya, dari satu negara lompat jadi 141 negara. Isu yang tadinya mungkin dianggap sepele kayak daur ulang, tiba-tiba jadi topik penting di meja para pemimpin dunia. Hari Bumi sukses membangun panggung global untuk planet kita. Jadi, jangan salah ya, Hari Bumi itu bukan cuma sekedar festival lingkungan. Sampai hari ini, perannya itu strategis banget. Dia jadi platform edukasi massal, dia jadi semacam palu yang ngasih tekanan politik buat para pemimpin biar berani ngambil kebijakan pro lingkungan. Dan yang paling penting, ini adalah pengingat tahunan buat kita semua bahwa nasib planet ini ada di tangan kita bareng-bareng. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini dan lihat kelanjutan ceritanya. Kalau generasi tahun 70-an berjuang lawan tumpahan minyak dan polusi industri, generasi kita ngadepin musuh yang beda. Musuh yang ada di mana-mana, bahkan sering nggak kelihatan. Pertanyaan ini bukan buat para ahli atau politisi, tapi buat kita semua. Kalau generasi 70-an melawan tumpahan minyak, pertarungan kita apa? Krisis ekologis apa yang bakal dicatat di buku sejarah sebagai ujian terbesar buat generasi kita? Jawabannya, ironisnya, ada di sekitar kita. Bahkan mungkin lagi ada di genggaman tangan kita sekarang. Yap, inilah dia, pertarungan epik zaman kita, planet melawan plastik. Sebuah konfrontasi yang nggak cuma terjadi di lautan dan daratan, tetapi juga, dan ini yang paling mengerikan, terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Dan ini bukan cuma slogan kosong loh, ada target yang nyata dan ambisius banget di baliknya. Dunia menargetkan pengurangan produksi plastik sebesar 60%. Coba bayangin, lebih dari separuh plastik yang kita lihat hari ini harus hilang. Dan kita punya deadline tahun 2040. Waktu terus berjalan, jamnya terus berdetak. Setiap hari yang kita lewatin tanpa berbuat apa-apa adalah hari yang hilang. Nah, biar lebih jelas lagi ya, ini bukan lagi soal sampah yang bikin pantai kelihatan jelek. Ini udah jadi krisis kesehatan publik. Fakta bahwa partikel mikroplastik sekarang ditemukan mengalir di dalam darah manusia, itu udah jadi alarm darurat level tertinggi. Musuhnya udah nggak di luar sana lagi, tapi udah masuk ke benteng terakhir kita, tubuh kita. Setelah dengar tantangan sebesar itu, gampang banget kan buat ngerasa kecil dan gak berdaya? Tapi, bagian ini adalah tentang harapan. Ini adalah babak di mana kita sadar kalau pahlawan dalam cerita ini, iya kita semua. Coba dilihat tabel ini nih.
Ini bukan daftar tugas yang mustahil kan? Bawa botol minum sendiri, matiin lampu, milih naik sepeda. Kelihatannya hal-hal kecil. Tapi coba bayangin, kalau jutaan, bahkan miliaran dari kita ngelakuin ini bareng-bareng. Setiap hari. Setiap tindakan kecil ini ibarat satu tetes air. Sendirian mungkin nggak berarti, tapi bareng-bareng kita bisa jadi tsunami perubahan. Dan sekarang, kita sampai di babak penentuan. Ini bukan cuma soal besok atau lusa, tapi soal warisan. Soal jejak apa yang akan kita tinggalkan buat mereka yang datang setelah kita. Ini nih kebenaran fundamental yang harus kita tanam di otak kita. Tanggung jawab bersama. Kita sering banget arogan, seolah-olah kita ini lagi nyelamatin planet bumi. Yuk kita luruskan, kita itu lagi berusaha nyelamatin spesies kita sendiri. Bumi udah pernah ngelewatin zaman es dan dihantam asteroid. Dia bakal baik-baik aja tanpa kita. Tapi kita nggak akan bertahan sedetik pun tanpa bumi yang sehat. Di depan kita sekarang terbentang dua jalan, dua masa depan yang beda banget. Di satu sisi, dunia yang kita bangun dengan investasi kepedulian, udara yang bersih, lautan yang hidup. Di sisi lain, dunia yang kita wariskan karena kita lalai, pemandangan penuh polusi, ekosistem yang sekarat. Pilihan itu ada di tangan kita, sekarang juga. Dan inilah intinya, setiap kali kamu nolak kantong plastik, setiap kali kamu milih matiin lampu, itu bukan tindakan sepele. Itu adalah sebuah voting. Kamu lagi ngasih suara kamu, bukan di kotak suara pemilu, tapi dalam kehidupan nyata, untuk masa depan yang kamu mau buat anak cucu kita nanti. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat kalian. Setelah mendengar semua ini, investasi apa, sekecil apapun itu, yang akan kalian lakukan untuk rumah kita bersama dimulai hari ini? Coba pikirkan, karena masa depan planet ini sedang ditulis, baris demi baris oleh setiap tindakan kita saat ini. Terima kasih.